Bayangin, gara-gara kemenangan Persib Bandung, Liga Indonesia langsung mengubah peta kekuatan sepak bola ASEAN. Bukan cuma soal gengsi, tapi soal angka yang bikin orang luar negeri geleng kepala. Ya, Liga Indonesia sekarang resmi jadi salah satu liga paling bernilai di Asia Tenggara. Dan hebatnya, selisihnya sama liga top Asia udah tipis banget. Tapi tunggu, gimana perjalanan menuju situ? Siapa yang paling lemah, siapa yang naik, dan siapa yang jadi raja? Kita bakal urutkan satu persatu. Siap? Gas! Kita mulai dari dasar, dari liga yang masih berjuang keras buat bertahan hidup. Pertama, Liga 1 Laos. Negara kecil, tapi semangatnya besar. Nilai pasarnya memang belum besar, tapi mereka punya tekad yang luar biasa buat menjaga nyala sepak bola di negaranya. Beberapa klub udah mulai berani ambil resiko datangkan pemain asing, walau dengan anggaran seadanya. Belum ramai sorotan, tapi fondasi udah dibangun pelan-pelan. Naik sedikit, kita geser ke Liga Premier Kamboja. Kamboja sempat jadi sorotan waktu SEA Games 2023, terutama karena energi pemain mudanya yang luar biasa. Sayangnya di level klub mereka masih belum konsisten. Nilai pasar liganya belum besar, tapi mulai tumbuh lewat akademi muda dan infrastruktur baru. Mereka sadar, kalau mau bersaing di Asia, fondasi harus kuat dulu. Lanjut, Liga Nasional Myanmar. Dulu, Myanmar dikenal sebagai macan Asia Tenggara. Tapi setelah berbagai krisis, sepak bola mereka sempat mati suri. Kini, tanda-tanda kebangkitan mulai kelihatan. Nilai pasar liganya mulai naik, menandakan kalau semangat belum padam. Meski terluka, mereka belum menyerah. Dan ini jadi bukti bahwa sepak bola nggak pernah benar-benar mati di ASEAN. Sekarang kita naik satu level lagi, ke liga yang mulai bikin Asia melirik, V-League One Vietnam. Liga ini lagi dalam performa terbaiknya, dengan total nilai pasar 53,74 juta euro atau sekitar 970 miliar rupiah. Mereka kini ada di posisi ketiga terbesar di ASEAN. Tapi tunggu dulu, ini belum yang paling gila. Karena satu klub mereka, Nam Dinh FC, jadi pembicaraan di seluruh Asia. Menurut Transfermarkt, Nam Dinh masuk 10 besar tim paling berharga di Liga Champions EFC 2025-2026. Valuasinya mencapai 9,21 juta euro atau sekitar 143 miliar rupiah. Bayangin, klub Vietnam sekarang udah sejajar dengan tim elit kayak Al Nassr, Gamba Osaka, dan Pohang Steelers. Ngeri banget. Nam Dinh musim ini bahkan ikut 4 ajang besar sekaligus. Liga Domestik, Piala Nasional, Asian Championship, dan Liga Champions EFC. Mereka juga datangkan 9 pemain asing baru, tanda bahwa ambisi Vietnam makin besar. Mereka nggak mau cuma jadi penggembira, mereka mau jadi pesaing nyata. Sekarang, sebelum kita masuk ke Indonesia, kita bahas dulu 2 tetangga lain yang juga punya cerita menarik, Malaysia dan Filipina. Terlepas dengan skandal memalukan FAM Malaysia yang sudah memalsukan 7 dokumen pemain naturalisasinya. Dulu Malaysia dikenal sebagai rival abadi Indonesia. Liga mereka punya sejarah panjang, tapi belakangan sulit menyaingi Thailand atau Vietnam. Secara infrastruktur, mereka bagus, tapi secara kompetitif masih berat. Dominasi klub kaya seperti Johor Darul Ta'zim terlalu kuat. Hasilnya liga terasa kurang seimbang. Meski begitu, Malaysia masih jadi pasar penting di ASEAN. Mereka punya talenta muda yang mulai mencuat seperti Arif Aiman yang udah dilirik banyak klub luar. Sekarang ke Filipina. Negara ini pernah bikin heboh karena timnasnya diisi banyak pemain keturunan Eropa. Tapi di level liga, mereka masih kesulitan. Nilai pasar Philippines Football League atau PFL masih kecil. Jumlah klubnya juga nggak banyak. Meski begitu, ada hal menarik. Beberapa klub Filipina justru dikenal di level regional karena berani rekrut pemain asing berpengalaman. Mereka sadar, cara tercepat membangun reputasi adalah dengan tampil bagus di luar negeri. Tapi tetap, liga mereka butuh waktu untuk tumbuh. Dan sekarang saatnya masuk ke yang paling dinanti, Liga 1 Indonesia. Inilah liga dengan energi terbesar di Asia Tenggara. Dengan 18 klub, nilai pasar 71,54 juta euro atau sekitar 1,29 triliun rupiah, Liga 1 kini duduk di posisi kedua tertinggi di ASEAN. Jumlah klubnya paling banyak di kawasan ini. Artinya lebih banyak pemain, lebih banyak talenta, dan lebih banyak cerita yang hidup setiap minggu.
Mulai dari pemain muda lokal yang naik daun, pemain diaspora yang pulang kampung, sampai striker asing yang bikin atmosfer liga makin panas. Dan jangan lupa, supporter Indonesia, fanbase paling fanatik di dunia. Stadion selalu penuh, chant menggema, dan itu semua berpengaruh langsung ke nilai ekonomi klub. Sponsor datang, investor makin percaya, dan liga jadi makin bernilai. Nilai pasar Liga 1 membuktikan satu hal penting. Indonesia bukan cuma punya passion, tapi juga punya kekuatan finansial yang mulai sejajar dengan negara tetangga. Liga 1 sekarang bukan cuma tontonan, tapi aset ekonomi yang nyata. Tapi di puncak klasemen ASEAN masih ada sang raja lama, Thai League One. Dengan 16 klub dan total nilai pasar 76,84 juta euro atau sekitar 1,39 triliun rupiah, mereka masih jadi liga paling berharga di Asia Tenggara. Bedanya tipis banget sama Indonesia, cuma sekitar 0,1 triliun rupiah. Artinya jarak makin kecil. Thailand unggul berkat sistem pembinaan pemain yang rapih dan manajemen liga yang profesional. Mereka punya regulasi soal pemain asing, akademi yang aktif dan budaya kompetisi yang sehat. Pemain top seperti Chanatip Songkrasin mungkin sudah menua, tapi selalu ada bintang baru yang muncul. Itulah alasan mereka masih bisa bertahan di puncak. Tapi sekarang muncul pertanyaan besar, sampai kapan Thailand bisa bertahan? Indonesia dengan pasar luar biasa besar, Vietnam dengan Namdin yang lagi naik daun, bahkan Myanmar dan Kamboja yang mulai bangkit, semua bisa jadi ancaman. Bayangin 5 tahun lagi, apakah Liga 1 Indonesia bisa menyalip Thailand dan jadi liga paling mahal di ASEAN? Atau justru Vietnam yang bakal melejit dengan klub-klub kaya barunya? Atau malah kejutan datang dari Malaysia dan Filipina dengan investor asing? Satu hal yang pasti, sepak bola ASEAN sekarang udah nggak bisa diremehkan. Nilai pasar bukan cuma angka, tapi cerminan betapa besarnya potensi kawasan ini buat bersaing di level Asia. Dan berkat performa klub-klub seperti Persib Bandung, Bali United dan Borneo FC, Liga 1 berhasil dorong nama Indonesia naik ke level yang lebih tinggi. Bayangin, kalau tren ini terus berlanjut, bisa jadi 5 tahun lagi klub Indonesia tembus 10 besar Asia. Bukan cuma impian, tapi proses yang sedang berjalan hari ini. Dan semua berawal dari gairah supporter yang nggak pernah padam. Jadi menurut kamu siapa yang bakal jadi raja baru ASEAN? Apakah Thailand bisa bertahan di puncak? Atau Indonesia bakal merebut tahtanya? Tulis pendapatmu di kolom komentar. Dan sebelum video ini berakhir, jangan lupa tekan like, subscribe, dan nyalain lonceng notifikasi biar kamu nggak ketinggalan cerita tergila seputar sepak bola Asia. Sampai jumpa di video berikutnya. Hidup Persib dan salam sepak bola ASEAN.